maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kanca Purbasora di Merban Anda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipacar siarkan dari Komplek Perkantoran Gebu Singaparna. Dan pada kesempatan kali ini, seperti yang kami informasikan sebelumnya, akan berlangsung acara Jaksa Menyapa, yaitu kerjasama antara Radio Purbasora di Subkominfo dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kami 3 narasumber yang akan segera saya perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Aditya Setiawan SH.MH. Beliau adalah Kepala Seksi PB3R. Dan yang kedua adalah Bapak Yayan Rodiat SH. Beliau adalah penata barang bukti. Dan yang ketiga adalah Ibu Indani Zulfa SH. Beliau adalah penelaah, penuntutan, dan penegakan hukum. Baik, terlebih dahulu kami perkenalkan, karena tak kenal maka tak sayang, begitu. Iya. Selamat siang. Yang pertama adalah Bapak Aditya Setiawan SH.MH. Selamat siang Mas Pri. Iya, terima kasih kehadirannya di studio. Iya, terima kasih kami sudah diundang. Suatu kehormatan bagi kami bisa menjadi narasumber di acara Jaksa Menyapa ini. Iya, dan mohon maaf tadi belum saya sebutkan bahwa tema kali ini adalah tugas dan fungsi bidang pengelolaan barang bukti dan barang perampasan atau PB3R pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Begitu ya Pak ya? Iya, betul begitu. Iya. Kemudian yang kedua ini adalah Bapak Yayan. Sebentar ya, Pak Aditya barangkali akan menyampaikan ya perkenalan singkat, ini mungkin supaya lebih akrab lagi Pak. Baik, sebelumnya untuk teman-teman Kanca Purbasora, saya Aditya, saya saat ini menjabat sebagai Kasih PB3R di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Pak. Mungkin saya di kota Kabupaten Tasikmalaya baru 8 bulan Pak. Jadi baru 8 bulan baru lah Pak, kalau bisa dikatakan gitu, karena memang biasanya kalau tugas jaksa itu kami keliling Pak. Kalau misalkan seperti saya ini Pak, saya kan sudah mengabdi hampir 10 tahun di kejaksaan gitu Pak. Saya sudah pernah ditempatkan di beberapa kota. Sebelum di Kabupaten Tasikmalaya? Sebelum di Kabupaten Tasik, saya sebagai Kasidatun di Sumedang. Oh, Sumedang. Tapi jauh sebelumnya ketika saya memulai karir itu, saya sempat juga ditempatkan di Mengaboh sama di PD Jaya, itu ada di Provinsi Aceh. Oh, Aceh ya. Jadi banyak pengalamannya Pak ya.
Iya. Bagaimana ini mengenai keluarga, barangkali keberatan atau gimana? Ya kebetulan sudah berkeluarga Pak. Iya, berkeluarga. Ya, Harus ikut ya? harus ikut Pak. Jadi ya memang istri saya biasanya ikut kemanapun saya berada Pak. Nah, Di Aceh, setia ya? Jakarta, Sumedang, Iya. dan terakhir di Kabupaten Tasikmalaya selalu Iya. mendampingi Pak. Iya. Seperti itu. Mengenai bahasa Pak gimana menurut Bapak? Bahasa. Iya. Bahasa ya. Jadi ya itu Pak. Jadi karena saya banyak melihat budaya bahasa di berbagai tempat gitu kan, jadi sedikit memahami lah Pak bahasa-bahasa daerah yang pernah saya tempat dinas di sana ya? gitu, seperti itu. Iya luar biasa nih. Iya. Berarti paling jauh Aceh ya? Paling jauh di ujung barat Indonesia Mengabu Pak. Oh Di iya. Provinsi Aceh. Iya. Kemudian ke Pak Yayan Rodiat SH, penata barang bukti, bagaimana? Pertanyaan yang sama dengan Pak Aditya. Selamat siang Iya. Pak Mas Pri, Iya. para kanca Purbasora yang di Kabupaten Tasikmalaya dan dimanapun berada. Iya. Saya staf barang bukti di sini bersama Pak Adit sebagai kasihnya. Dan ada beberapa tahap memang yang nanti kita bahas lah untuk Iya. secara detailnya. Iya. Kalau aslinya dari mana Pak? Asal? Kalau saya asli dari Bandung, tapi kalau tata usaha saya dari awal di sini. Dan Iya. kebetulan dapat istri orang Tasik juga. Mas Pri. Wah, nyindir saya nih. Saya juga begitu Pak ya. Iya, karena orang Tasik itu Orang Tasik. menyenangkan mungkin ya. Iya. Dan cantik-cantik gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Yayan. Biar lebih akrab lagi ya. Yang ketiga adalah Ibu Indani Zulfa SH. Ini adalah penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Ya, bagaimana Bu? Iya, selamat siang Mas Pri dan juga Kanca Purbasora. Iya. Perkenalkan saya Indani Zulfa. Iya. Saya staf dari bidang barang bukti. Tapi ada yang berbeda dari saya dan Oh, gitu? Pak Adit dan Pak Coba. Yayan tadi. Apa perbedaannya tuh? Pak Adit dan Pak Yayan pengabdiannya udah lama, udah 10 tahun ke atas. Kalau saya kebetulan masih CPNS, jadi baru 2 bulan Iya, luar biasa. bekerja di Kejaksaan Kabupaten Tasiknya. Seperti itu Mas Pri. Oh iya, waduh luar biasa nih ya. Bagaimana perasaan Ibu Indana bisa bergabung dengan Kejaksaan Negeri? Alhamdulillah senang sekali Mas Pri, Iya. karena memang anak hukum itu cita-citanya salah satunya pasti ada yang ingin jadi CPNS khususnya di Kejaksaan, seperti itu Mas Pri. Jadi tersalurkan ya Iya cita-citanya. betul. Beberapa bulan lalu mungkin ya ada talkshow yang mengenai perekrutan tentang ini CPNS di Kejaksaan Negeri ya. Oke, dan alhamdulillah ini salah satunya Ibu Indani ini adalah masih CPNS, artinya belum lama ya di Kejaksaan Negeri. Oke. Dan orang tua tentu sangat mendukung dan senang ya. Iya, alhamdulillah sangat mendukung kedua orang tuanya. Iya. Terus mengenakan seragam yang berwarna coklat ini yang Iya, membuat betul. gagah-gagah ya Pak ya. Betul. Seragam coklat ini Pak. Iya. Oke, baik kita ke materi. Tugas dan fungsi bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan PBR 3R Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Pak Aditya, apa yang dimaksud dengan bidang barang bukti dan barang rampasan atau PB 3R itu Pak? Ya, jadi mungkin sebelum kami mencoba untuk menjelaskan terkait dengan bidang kami, bidang PB 3R itu, Iya. kita sepertinya harus memahami dulu Pak tugas dan fungsi dari jaksa. Iya. Jaksa itu kan salah satu tugas dan fungsinya itu kan sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor Pak. Iya. Eksekutor itu pasti berkaitan dengan barang bukti. Nah, Iya. jadi dalam setiap penanganan perkara itu pasti ada akhirnya Hmm. atau ada endingnya Pak. Salah Iya, satu iya. endingnya itu adalah bagaimana jaksa melakukan eksekusi Pak Hmm. terhadap barang bukti yang memang sejak awal tahapan proses persidangan itu Iya. telah dilakukan penyitaan. Jadi biasanya terkait barang bukti itu memang pada prinsipnya ketika di akhir itu akan ada 3 poin utama. Apakah itu dikembalikan kepada yang berhak gitu Pak? Dikembalikan kepada yang berhak itu maksudnya adalah dikembalikan di mana barang bukti itu di awal itu disita. Yang kedua itu
barang bukti itu juga bisa dirampas untuk negara. Juga yang ketiga, barang bukti itu juga bisa untuk dirampas untuk dimusnahkan. Jadi itulah ending dari suatu penanganan perkara. Jadi tidak hanya kasusnya selesai, tapi barang buktinya pun harus diselesaikan nih. Apakah itu dikembalikan, apakah itu dimusnahkan, atau bahkan itu dirampas untuk negara. Nah, kalau misalkan kita merujuk di aturan hukum kita, Pak, terkait dengan barang bukti itu juga diatur Pak di KUHP, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dikatakan di sana bahwa barang bukti merupakan benda yang disita dan diajukan ke depan persidangan untuk keperluan pembuktian. Jadi memang barang bukti ini sebenarnya pada akhirnya akan digunakan oleh para jaksa atau penuntut umum untuk mendukung dalam pada saat mereka melakukan proses pembuktian di persidangan, seperti itu. Jadi memang barang bukti ini merupakan salah satu salah satu poin penting lah dalam membantu tugas jaksa untuk menyelesaikan perkara-perkaranya, Pak. Seperti itu mungkin, Pak, gambaran umumnya. Lalu apa sih terkait dengan bidang PB3R itu sendiri gitu kan? Kalau bidang kami itu, Pak, pada prinsipnya itu untuk lebih supaya proses pengadministrasian barang bukti itu yang masih dalam persidangan dan yang telah memiliki kekuatan tetap itu lebih tertata gitu, Pak, lebih tertib. Jadi itulah karena memang barang bukti itu menjadi suatu poin penting untuk mendukung kerja-kerja jaksa dalam proses persidangan, makanya barang bukti pun harus kita perhatikan, Pak Yayan ya. Jadi setiap jaksa pun yang akhirnya ingin melakukan persidangan, ingin menggunakan barang bukti, pasti melakukan koordinasi dengan bidang kami, Pak, seperti itu. Gambaran umumnya mungkin seperti itu. Iya. Baik. Kemudian pasti timbul pertanyaan kalau misalnya masalahnya atau kasus sudah selesai, untuk pelaksanaan pemusnahan di kejaksaan itu seperti apa nih mekanismenya, Pak? Kalau misalkan pemusnahan mungkin nanti Pak Yayan bisa bantu menjelaskan, Pak Yayan, gimana Pak Yayan? Silakan Pak Yayan. Pemusnahan. Oh siap, izin Pak Kasih. Kalau misalkan pemusnahan tetap itu kan petugas barang bukti itu berpacu kepada putusan pengadilan. Sebagaimana nanti diterbitkan pelaksanaan putusan pengadilan kan dari jaksa yang menangani perkara tersebut untuk penyelesaian barang bukti, terutama untuk dimusnahkan. Itu kan ada pun beberapa barang bukti yang masih terkait dalam kategori obat, narkotika, dan pelaksanaannya kita pasti berkomunikasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan pemusnahannya. Gitu. Dan pemusnahan itu ada berbagai macam barang itu juga pemusnahannya berbeda-beda. Itu kan kalau misalkan ada yang dibakar, ada yang dirusak sampai tidak bisa dipakai lagi, dengan disaksikan dengan pihak-pihak terkait. Jadi tidak asal memusnahkan begitu ya, Pak. Ada prosedur yang harus dilalui begitu ya, Pak ya. Betul. Mungkin sedikit menambahkan, Pak. Jadi ketika barang bukti itu akan dimusnahkan, pasti awalnya ada suatu amar putusan, Pak. Amar putusan dari pengadilan itu yang memang tegas mengatakan bahwa terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Menambah seperti dikatakan Pak Yayan tadi, memang barang bukti itu treatmentnya itu macam-macam, Pak. Jadi ada prinsipnya kalau misalkan seperti obat atau seperti narkotika, barang bukti lainnya itu bisa dibakar, gitu kan? Atau mungkin kita juga harus berkoordinasi dengan pihak ketiga terkait dengan pemusnahan tersebut. Tapi juga ada barang bukti juga yang memang membutuhkan treatment khusus. Contohnya seperti kemarin beberapa waktu lalu itu ada barang bukti salah satu kasus, itu barang buktinya adalah senjata api, Pak. Senjata api kan, karena penanganannya khusus, makanya kami pun dari kejaksaan maupun PB3R itu harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lebih kompeten lah, Pak. Dalam hal ini misalkan bisa ke militer atau ke kepolisian. Dan kebetulan kemarin waktu pemusnahan senjata api kemarin, kita dibantu oleh teman-teman kepolisian Kapolres Kabupaten Tasikmalaya, seperti itu. Iya. Oke, kemudian untuk mekanisme pelelangan yang dilakukan oleh bidang PB3R bagaimana nih? Kalau pelelangan juga ini, Pak, tetap pada awalnya pasti ada amar putusannya dulu. Pelelangan itu kan berarti amar putusannya dirampas untuk negara ya, biasanya karena dirampas untuk negara, makanya barang-barang bukti itu yang dirampas untuk negara biasanya dua tuh, Pak. Klasifikasinya itu yang sebagai alat
alat kejahatan atau Iya. merupakan hasil tindak pidana. Kalau alat kejahatan misalkan ya apakah barang bukti narkotika, misalkan narkotika itu ditemukan Iya. dan digunakan sebagai salah satu alat untuk mengantarkan narkotika tersebut ke pembeli. Nah, pada endingnya biasanya Iya. terkait dengan motor tersebut, kami jaksa akan membuktikan bahwa memang motor ini digunakan sebagai alat kejahatan. Makanya kami memohon atau menuntut kepada hakim Iya. untuk meminta bahwa terkait motor tersebut baiknya hendaknya dirampas untuk negara seperti itu. Iya. Lalu setelah sudah ada amar putusannya memang bunyinya itu dirampas untuk negara, biasanya kita akan melakukan eksekusinya itu dengan cara melakukan proses pelelangan seperti itu, Pak. Nah, bagaimana proses pelelangannya? Biasanya kita juga harus koordinasi juga nih, Pak, karena kan namanya motor itu kan harus Iya. dinilai dulu ya, Pak ya. Betul, dinilai betul. dulu untuk ditaksir nilai wajarnya seperti apa. Iya. Nah, biasanya kami untuk terhadap barang bukti yang dirampas oleh negara itu biasanya bekerja sama dengan pihak KPKNL, Iya. Indak ya kalau di sini ataupun Kemendak atau pihak-pihak lain yang memang memiliki kompetensi sebagai penilai. Iya, Karena iya. dari hasil penilaian tersebut baru nanti kita bisa mengajukan proses selanjutnya, baik apakah itu mau bisa kita lelang ya Iya. atau bisa juga kita melakukan penjualan langsung. Mungkin Mbak Indah ada yang mau ditambahkan? Ditambahkan barangkali Bu Indani. Ya, baik terkait pelelangan di kejaksaan sendiri. Iya. Untuk yang dilakukan penjualan langsung itu biasanya untuk harga yang di bawah 35 juta seperti itu, Pak. Di bawah 35 Ya, juta. untuk 35 juta biasanya bisa dilakukan pelelangan secara langsung. Namun untuk barang bukti dengan harga di atas 35 juta biasanya Yeah. kita tetap melalui pelelangan melalui KPKNL seperti itu, Bapak. Iya, iya, iya. Terus untuk mekanismenya gimana Pak Yan biasanya Pak Yan? Kalau misalkan untuk pelelangan Ya. KPKNL. Tetap kalau misalkan yang namanya barang rampasan itu kan ketika penyelesaian dilelang atau penjualan langsung, Iya. pertimbangannya ada di nilai ekonomis. Ketika barang rampasan tersebut memiliki nilai ekonomis, nah maka kita akan buatkan sistem ini mau dilelang atau penjualan langsung. Adapun khusus untuk kendaraan, Iya. kan awalnya itu kita kerjasama dengan dinas perhubungan. Iya, iya, Dinas iya. perhubungan, kita dicek dulu secara merata fisiknya seperti apa. Setelah kita dicek secara fisik dengan dinas terkait yang berkompeten di bidangnya, kemudian dua alternatif, Iya. itu kan sebagaimana yang diatur di dalam PMK dan juga Perja, Iya. kan. Kalau misalkan memang taksiran harga di bawah 35 juta, Iya. kita bisa berkoordinasi dengan Dinas Diskopuk Mindag. Iya, iya, iya. Kalaupun misalkan nilai taksiran lebih tinggi dari 35 juta, secara otomatis kita bekerja sama dengan pihak KPKNL. Iya, iya, iya. Sedikit menambahkan Iya, Pak iya. Mas Pri, mungkin untuk proses pelelangan itu juga ketika kita sudah mendapatkan nilai wajar dari KPKNL Iya. atau dari Indak itu biasanya kita akan mengumumkannya Pak. Nah, kita akan mendaftarkan misalkan sepeda motor ini akan kita Iya. lelang. Nah, kita setelah mendapatkan surat atau keterangan nilai wajar dari KPKNL, Iya. kita akan kembali mengajukan kepada KPKNL meminta bantuan terhadap barang tersebut untuk dilelang karena Iya. pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelelangan ya secara terbuka itu ada di KPKNL. Nah, biasanya ketika kita akan melakukan proses pelelangan itu kita akan mengumumkan Pak. Kalau misalkan seperti mobil atau sepeda motor bisa kita akan mengumumkannya satu kali ya. Satu kali. Satu kali. Kalau misalkan Iya, iya. memang pelelangannya itu berupa aset baik tanah maupun rumah karena ada Iya, juga Pak iya. terhadap barang rampasan negara berupa rumah atau tanah itu biasanya juga kita akan pengumuman sebanyak 2 kali. Biasanya itu sebelum akhirnya di tanggal waktu pelelangan kita akan Iya. mengumumkan baik itu melalui media cetak nasional maupun di media sosial kami ya itu selebaran keramaian. ya jadi ibaratnya harus kita umumkan dulu jadi siapapun masyarakat yang ingin ikut lelang kita terbuka pasti kita umumkan gitu Pak. Kayak beberapa waktu lalu kita juga sempat ya mau melakukan proses Ada pelelangan ya beberapa.
Ada beberapa baik rumah, tanah gitu kan, maupun kendaraan bermotor seperti itu. Iya. Jadinya memang hampir setiap tahun ya Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Iya. itu melakukan proses pelelangan terhadap barang-barang yang memang dirampas untuk negara. Gambaran Iya. umumnya seperti itu. Oke, kembali ke Pak Yan. Tadi disebutkan koordinasi dengan Disub, Dinas Perhubungan ya. Ya. Di bagian apa itu atau mengetahui apa atau Itu lebih kelayakan ke dari mobil? barang rampasan berupa kendaraan. Kendaraan, gitu ya. kan, kelayakan mesin, Iya. fisiknya. Jadi sebelum kita sajikan untuk pelelangan, Iya. itu kan kita dicek dulu cek secara dulu ya. fisik, cek rangka, cek mesin. Iya. Itu kalau mobil, kalau motor, Pak. Sama ya? mobil dan motor sama. Iya, iya, iya. Terlebih juga kalau barang-barang elektronik, Iya. gitu kan. Iya, iya. Jadi selalu berkoordinasi Pak ya. Baik, sebelum kita lanjut Pak, kita rehat sejenak. Sebuah lagu sudah saya siapkan. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada Kanca Purbasora ya, Anda bisa ikut berpartisipasi interaktif melalui WhatsApp ya di 0853 244 0-nya 3 kali 70. Sekali lagi untuk Kanca Purbasora yang ingin lebih jelas silakan bisa bertanya langsung kepada ketiga narasumber kami ini di nomor 0853 244 00070 ya. Dan untuk sementara kita rehat ya untuk Pak Aditya, Pak Yayan juga Ibu Indani. Nanti kita lanjut kembali setelah lagu yang berikut ini.
107 FM Radio Purbasora, kasih informasinya. Radio Purbasora selalu setia. Radio Purbasora, suara kita 105,7 FM Radio Purbasora, kasih informasinya. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Baik, masih bersama 105,7 FM Radio Purbasora yang dipancarkan dari Komplek Perkantoran Pemda Singaparna. Dan pada hari ini, ya, hari Rabu tepatnya, 10 Juli 2024, kita bersama-sama bisa mengikuti acara talkshow atau dialog interaktif Jaksa Menyapa, kerjasama antara Radio Purbasora di Subkominfo dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Dan pada kesempatan kali ini dengan tema tugas dan fungsi bidang pengelolaan barang bukti dan barang perampasan atau PB3R Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.
Ketiga narasumber kami, kita ulang lagi, Bapak Aditya Setiawan SH MH, beliau adalah Kepala Seksi PB3R. Kemudian Bapak Yayan Rodiat SH, beliau adalah Penata Barang Bukti. Dan Ibu Indani Zulfa SH, beliau adalah Penelaah, Penuntutan, dan Penegakan Hukum. Baik, dan saya sudah berjanji tadi ingin memberikan kesempatan kepada Kanca Perbasora yang berada di rumah untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada ketiga narasumber kami. Pak Aditya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, apakah kita buka saja atau kita lanjutkan terlebih ininya, materinya? Boleh kita buka aja ya, sambil berjalan. Iya betul. Baik, iya. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdul Fatah dari Singaparna mau bertanya mengenai barang atau aset sitaan atau hasil korupsi. Jika itu milik Pemda atau beberapa Pemda, apakah itu dikembalikan ke Pemda yang bersangkutan atau bagaimana? Dan prosesnya seperti apa? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari Bapak Abdul Fatah dari Singaparna, Pak. Pertanyaan menarik ya. Ini terkait dengan aset Pemda. Yang mungkin itu pada proses persidangan itu disita, di akhirnya apakah akan dikembalikan ke Pemda atau bagaimana ya? Mungkin seperti ya inti pertanyaannya. Iya betul. Ya, kalau misalkan memang pengalaman saya dan pemahaman saya, seperti saya dikatakan di awal tadi, ketika memang aset itu disita dan milik pemerintah daerah, misalkan seperti itu, pasti pada akhirnya kami akan mengembalikan aset tersebut ke pemerintah daerah, Pak. Gitu kan, karena memang pada prinsipnya barang bukti itu harus dikembalikan di tempat atau di mana barang bukti itu disita, kan seperti itu. Kalau kita membicarakan aset yang disita pada kasus tindak pidana korupsi, dan memang itu ternyata diketahui fakta persidangan, gitu, memang aset tersebut milik Pemda, ya, dan pada akhirnya putusannya pun putusan yang dikembalikan kepada pemerintah daerah, gitu kan, kami selaku jaksa pasti akan menjalankan putusan tersebut, gitu. Kalau memang putusan yang dikembalikan kepada Pemda, pasti kami akan kembalikan ke Pemda, seperti itu. Ataupun kalau misalkan kita ngomongin kasus lain ya, misalkan dalam kasus tindak pidana korupsi, ternyata ada suatu aset yang memang harus dirampas milik negara, meskipun itu aset milik pribadi atau suatu perusahaan, ketika memang bunyi putusan itu dirampas untuk negara, ya kita pasti akan mencoba untuk menjalankan putusan dengan merampas aset tersebut, dan pada akhirnya akan dilakukan pelelangan, karena pada akhirnya hasil lelang tersebut kita akan setorkan kembali ke kas negara, Pak. Seperti itu. Ya, pertanyaan tambahan dari saya. Kalau selama itu dirampas misalnya, Pak, misalnya kendaraan, perawatannya di sana apakah dibiarkan di hujan-hujan, nanti gimana itu tentang pemeliharaannya barang aset sitaan itu? Iya, ini menarik, Pak. Jadi kalau misalkan ada suatu barang bukti yang disita, Pak, dan masih dalam tahapan persidangan, gitu kan, atau pada endingnya itu akan barang tersebut akan kita lakukan proses pelelangan ya, seperti itu. Kita pasti akan pelihara, Pak. Barang bukti itu akan kita rawat, akan kita jaga, apalagi misalkan barang bukti tersebut tadi seperti kata Pak Yan tadi memiliki nilai ekonomis. Karena kalau misalkan suatu barang nih, Pak, mau kita ajukan pelelangan dan putusan itu dirampas oleh negara dan tidak kita rawat, pastikan akan terlihat rusak atau bagaimana, karena ada nilai ekonomisnya, pasti barang bukti itu akan kita lakukan pemeliharaan terhadap barang bukti tersebut. Pemeliharaannya. Iya, jadi tidak asal barang-barang lain ini enggak ya, tetap dijaga, istilahnya dipelihara, dirawat gitu ya, Pak ya. Pasti kita jaga, kita rawat, Pak. Iya. Selama ini ada yang komplain nggak? Wah, ini jadi gugus gini mobil saya misalnya. Ada nggak yang gitu, Pak? Alhamdulillah selama ini belum ada. Iya. Oke. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Selamat siang, saya dari Salawu. Bagaimana mekanisme pengambilan barang bukti tilang? Nah, apakah bisa diambil sebelum tanggal sidang tilang? Terima kasih. Ya, ini mengenai pengambilan barang bukti tilang. Pak Yana, Pak Yan, maaf dari Pak Yana. Pak Yayan. Mungkin saya hanya mengulas sedikit, karena kan itu
ini beda bidang Pak. Oh Gitu kan. iya. Kalau misalkan selama yang namanya pengambilan lelang itu tetap kita berpacu kepada putusan pengadilan. Adapun pengambilan di kejaksaan itu setelah adanya putusan dari pengadilan. Begitu ya. Tetap kita pegang teguh ya sebelum ada keputusan dari pengadilan ya. Ya. Oke. Mungkin untuk pengambilan berkas tilangnya Pak berarti ya, itu biasanya juga bisa dilakukan setiap hari di kantor kami, tapi memang pasca setelah adanya putusan atau penetapan dari pengadilan bahwa untuk kasus tilang ini sudah disidangkan, karena biasanya untuk kasus tilang biasanya itu banyak ratusan kan, biasanya dari polisi melakukan penindakan gitu kan, melakukan penindakan, pada akhirnya surat tilang itu biasanya itu akan dilakukan sidang di pengadilan negeri Tasikmalaya. Nanti setelah ada putusannya, kapan bisa diambil, baru nanti bisa diambil di kejaksaan seperti itu. Dan kalau bisa pun untuk operasionalnya, untuk pengambilan tilang, kalau di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya itu bisa dilakukan di setiap hari jam kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Ya, juga selain di jam kerja kami juga ada 2 kegiatan on the street ya biasanya ya. Itu biasanya kita melakukannya setiap 2 minggu sekali. Biasanya ada di Ciawi maupun di Gebu. Gebu ya, setiap hari Minggu. Ini ya, Pak ya. Ini pas setiap hari Minggu lah. Iya. Nah, jadi sebulan ada 2 kali pasti kita mengadakan pengambilan tilang on the streetnya namanya. Jadi masyarakat yang memang tidak sempat untuk melakukan pengambilan di kantor, itu dia mereka bisa melakukan pengambilan di Gebu maupun di Ciawi saat adanya Car Free Day ya. Jadi biasanya ketika kita ingin melaksanakan Car Free Day atau pengambilan tilang on the street itu biasa kita umumkan Pak di semua media sosial milik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasik kepada masyarakat untuk memudahkan pengambilan dalam proses pengambilan tilangnya seperti itu. Iya. Adapun untuk barang bukti tilang juga bisa diambil kalau setelah ada putusan dari pengadilan. Setelah ada putusan dari pengadilan, ya. Karena prosesnya dari kepolisian, gitu kan, langsung persidangan. Setelah ada penetapan kekuatan hukum tetap atau inkra, baru eksekutor ada di kejaksaan. Iya. Itu ada batas waktu nggak Pak? Maksudnya kalau nggak diambil dalam waktu sekian maka akan gimana gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Tapi memang harapannya setelah memang sudah tahu nih masyarakat bahwa sudah selesai kasus di pengadilan, sudah diserahkan kejaksaan, bisa memang sesegera mungkin saja Pak. Ya, Pak ya. Karena kan kayak semacam baik itu kan yang kalau yang diambil itu bisa STNK atau SIM ya biasanya salah satu kan gitu Pak. Itu kan memang kan salah satu kelengkapan surat berkendaraan bermotor. Jadi hendaknya kalau memang masyarakat ada yang kena tilang gitu kan, setelah selesai segera aja diambil gitu. Tadi seperti saya sampaikan tadi, kita buka setiap hari setiap jam kerja gitu, maupun setiap hari Minggu di Car Free Day baik di Ciawi maupun di Gebu. Untuk pengumumannya bisa lihat di media sosial kami gitu, seperti itu. Masyarakat bisa mengakses media yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri apa aja? Ada Instagram ada, iya. Facebook juga ada, Facebook ada. Twitter ada ya masalah ya, Twitter ada ya. Twitter ada. Cuman kadang kan umumnya itu kita di Instagram, Facebook, karena kan mayoritas masyarakat lebih menggunakan IG ya. Iya. Tapi hampir semua media sosial kita ada sih Pak, harusnya Pak. Media sosial dan kontak personnya juga ada. Mengenai pelayanan apapun pasti diterima. Iya. Baik, masih ada pertanyaan lagi nih, sebentar. Selamat siang, saya dari Singaparna. Apabila barang hasil lelang seperti motor tidak ada STNK BPKB-nya, apakah ada surat legalitasnya dan apakah bisa dibuatkan STNK dan BPKB-nya gitu. Gimana nih, mungkin bisa ditangkap pertanyaannya Pak? Iya, apabila barang hasil lelang seperti motor tidak ada STNK BPKB-nya, apakah ada surat legalitasnya dan apakah bisa dibuatkan
STNK dan BPKB-nya gitu. Gimana Kalau Pak Yana? misalkan dari lelang itu kan ada risalah lelang. Iya, iya. Nah, itu hanya sebagai dasar, Hmm. sebagai dasar atau pengantar. Iya. Nah, untuk si pemenang lelang tersebut itu kan melakukan registrasi ulang. Iya, iya, iya. Registrasi ulang gitu kan. Nanti selain risalah lelang juga kita akan berikan riwayat perkara tersebut gitu kan, biar tidak terjadi penerbitan BPKB double. Ya yang dikhawatirkan BPKB double itu ya Pak ya? Iya. Dan kita juga paling konfirmasi dengan pihak terkait. Iya, iya, iya. Oke. Baik, dan masih ada lagi nih pertanyaannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin Pak, wilujeng siang barusan mendengarkan agak tertarik nih. Abdi ti Tasik badhe naroskeun we ieu mah mengenai kasus mengenai pemotongan dana yayasan yang tersangkanya udah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, untuk asetnya apakah ikut disita apa enggak? Nuhun. Begitu pertanyaannya, Pak. Iya. Untuk kasus yang ini mungkin kami pelajari dulu ya Pak, pertanyaannya karena kan ini kan terkait dengan bidang tindak pidana khusus gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan ini kalau misalkan bisa ditanya online langsung aja ya. Langsung aja ke hotline. Hotline di hotline kejaksaan Pak. Media sosial juga bisa. Akan ada yang menjawabnya secara resmi seperti itu ya Pak Yayan ya, Bu Indah ya. Iya betul. Kalau penanganan khusus itu kan ada terbagi, ada barang rampasan dan barang sita eksekusi. Nah, mungkin kita hanya bisa menjabarkan ketika kita berbicara tentang tindak pidana korupsi, hal-hal yang menyangkut dengan tindak pidana khusus, biasanya itu kan penyitaan barang rampasan tersebut setelah pelaksanaan putusan. Kalau misalkan barang rampasan itu memang barang yang disajikan di persidangan, untuk penanganan perkara itu terlebih dahulu dirampas. Kalau misalkan tipikor itu ada yang sebut namanya aset tracing, jadi masuk kategori barang sitaan eksekusi. Betul. Nah, untuk ke dalamnya lagi yaitu Pak, mungkin bisa ditanyakan atau bisa ditanyakan ke hotline kami nanti dari bidang tindak pidana khusus akan menjawab lebih detail seperti itu, karena memang perlu dipahami di kejaksaan itu sendiri ada berbagai macam bidang, ada bidang tindak pidana umum, bidang pidana dan tata usaha negara, bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, ada pembinaan dan juga ada bidang PB3R, dan masing-masing bidang itu meskipun memang kita dalam satu wadah Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasik, tapi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing seperti itu. Jadi kalaupun memang ingin menanyakan lebih lanjut ya, mungkin bisa ditanyakan ke hotline kami, nanti ada dari teman-teman bidang pidana khusus yang lebih paham lah Pak seperti itu untuk menjawab seperti itu. Karena mungkin ya kami pun belum memahami seluruhnya tentang kasus yang ditanyakan juga ya Mas Karena fokus kami itu kan dari penyelesaian gitu kan. Jadi ciri-cirinya gitu. Kalau misalkan memang ada barang rampasan yang toh memang disediakan yang disita sebelum persidangan, ada memang yang hasil aset tracing, biasanya itu tindak pidana korupsi, izin Pak gitu kan. Itu disebutnya barang rampasan sita eksekusi. Iya, begitu ya untuk para penanya yang sudah melontarkan pertanyaannya. Baik, masih ada pertanyaan dari pendengar atau juga dari Kanca Berbahasa. Ini saya Randa mau bertanya masalah barang bukti. Nah, seperti apa pelelangan di kejaksaan itu? Mengenai pelelangan tadi udah disinggung ya, mungkin kurang jelas nih. Ibu mungkin mau jelaskan? Baik, untuk pelelangan sendiri seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kasih dan juga Pak Yayan. Untuk mekanisme pelelangan ini sendiri, amar putusannya haruslah dirampas untuk negara atau yang memiliki nilai ekonomis seperti itu. Kemudian juga
untuk pelelangannya ini sendiri ada yang dilakukan secara online di KPKNL, juga ada melalui penjualan langsung di kejaksaan atau tadi di Dinas Perhubungan ya Pak Yayan. Oh enggak, di kejaksaan. Oh iya betul. Langsung di kejaksaan. Penjualan langsungnya dilaksanakan di kejaksaan dengan ada beberapa ketentuan yang mana untuk barang rampasan yang dijual secara melalui penjualan langsung itu biasanya di bawah 35 juta, dan juga untuk yang dilakukan penjualan melalui KPKNL, lelang KPKNL itu biasanya di atas 35 juta. Seperti itu mungkin jawabannya. Mungkin menambahkan Mas Silakan, Tri, Pak. sedikit untuk Iya. para kanca. Jadi kalau misalkan memang gitu kan ada yang minat untuk mengikuti lelang online, bisa masuk ke aplikasi yang disediakan oleh KPKNL Tasikmalaya khususnya. Nanti sebelum kita untuk mengikuti lelang tersebut, kita harus membuat akun terlebih dahulu Harus untuk punya akun, melakukan ya. penawaran gitu kan, ikut Iya, lelang. iya. Nah, gitu. Baik. Ya, dan berikutnya nih Pak, pelayanan apa saja sih yang tersedia di bidang PB3R ini? Baik, Ya, Bu. untuk pelayanan yang tersedia di bidang PB3R ini, kita menyediakan layanan antar barang bukti secara gratis kepada masyarakat, khususnya bagi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap seperti itu. Untuk mekanisme pengantaran barang bukti ini sendiri, masyarakat dapat menghubungi petugas PB3R secara langsung melalui telepon ataupun SMS. Iya. Kemudian bisa juga datang secara langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, tentunya dengan membawa identitas diri dan juga dokumentasi terkait barang bukti yang akan diambil tersebut. Kemudian juga pemilik dari barang bukti ini bisa mengisi formulir barang bukti yang tersedia, dan juga akan diteruskan formulir tersebut kepada jaksa yang menangani perkaranya. Kemudian nanti setelah itu dari PB3R sendiri akan memproses permohonan mengenai pengantaran barang bukti itu, dan juga pengantaran barang bukti ini akan diserahkan secara langsung oleh staf PB3R ke penerimanya. Alamat tujuan. Iya, ke alamat tujuannya. Iya. Kemarin juga kita ada beberapa kali ke daerah Selatan. Cipatuja seperti itu, Selatan, ya. pengantaran barang buktinya secara langsung. Mempermudah masyarakat loh. Gitu. Iya. Oke. Kemudian ini seperti yang tadi disampaikan, silakan menghubungi saja kejaksaan. Ya, ini masyarakat mungkin pengen tahu ya prosedur untuk bisa masuk ke kantor Kejaksaan Negeri. Harus melalui apa saja? Misalnya saya dulu pernah ke sana tuh harus menyimpan KTP ya Pak ya. Ya. Nah itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan untuk pelayanan. Begini, jadi memang kalau misalkan untuk masyarakat yang Iya. ingin menyampaikan sesuatu Iya, secara langsung gitu ya. secara langsung kepada kami di Iya. kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, itu seperti saya sampaikan tadi, kami buka dari Senin sampai Jumat, Bang. Iya, Senin sampai Mas Jumat. Pri, gitu. Jadi sobat-sobat Kanca Perbasora datang aja ke kantor, Pak. Iya. Datang ke kantor pasti kami akan melayani dengan baik. Nah, Iya. nanti ketika sudah sampai di kantor ada PTSP ya Pak ya. Iya. PTSP nanti di sana akan ada pegawai kami yang menyambut dan pasti akan menanyakan keperluan dan Iya. kepentingan dari masyarakat itu apa. Apakah memang untuk mengambil tilang misalnya, Iya. atau memang untuk proses pengambilan barang bukti, atau untuk konsultasi secara hukum secara gratis juga ada juga. Iya. Itu jadi ini apabila masyarakat ingin melakukan konsultasi hukum secara gratis, itu kami juga ada pelayanannya Pak Mas Pri Iya, gitu. iya. Jadi datang aja ke kantor kami. Jadi nanti setelah di PTSP nanti pasti ditanya keperluannya apa, untuk melakukan apa, pasti akan dihubungi, diarahkan sesuai dengan keperluannya. Iya. Seperti itu. Jadi kami terbuka, kami transparan, justru kami juga mengajak Kanca Perbasora yang ingin mengenal kami, Iya, konsultasi, silahkan main Iya. atau datang ke kantor kami gitu loh Pak. Buka Seperti selebar-lebarnya. buka selebar-lebarnya. Iya. Kami dari masyarakat. Iya. Dan disuguhin kopi ya. Iya, Saya juga pernah kan. Ada juga kami Iya. juga setiap bulan sekali atau
kita ada program ngeteh ya. Seminggu ngeteh. Sebulan sekali ya. ngeteh bersama ya. Ngobrol santai tentang hukum Oh, setiap hari tentang Jumat hukum, ya. kalau tidak salah Pak. Di halaman kantor. Di halaman Di halaman, kantor. ya. Wah, Jadi luar nanti di sana biasa. masyarakat yang ingin tanya-tanya tentang hukum bisa sambil menyeduh kopi atau ingin sambil biasanya kita juga sambil suguhkan makanannya gitu ya. Kita sambil makanan ngobrol ringan, ya. santai Iya, tentang iya. hukum, ada yang mau konsultasi bisa datang ke sana. Biasanya setiap Iya, hari iya. Jumat di setiap bulannya. Ya, itu pas bulan sekali. Nah, itu salah satu program andalan kami juga, Pak. Iya, upaya untuk dekat dengan masyarakat mungkin ya. Nah, Karena selama ini kan ya gimana ya kalau menghadapi Pak Jaksa gitu kan Iya. udah beda gitu ya ininya. Padahal kalau misalkan datang ke kantor kami tidak ada yang menakutkan ya sebetulnya. Kalau misalkan dilihat dari Iya. agak susah melihat ya. Misalkan datang ke kantor kami ingin Iya, kenal lebih dekat dengan Indah atau Iya. dengan Pak Yayan gitu Iya, kan. iya. Datang aja ke kantor kami. Memang mungkin kesannya kejaksaan kan banyak juga yang menganggap seram gitu Iya, ya. segan Tapi sebenarnya gitu ya. juga atau segan lebih ke segan mungkin ya. Iya, Tapi iya. sebenarnya kalaupun datang ke kantor kami pasti kami akan welcome sekali gitu. Bahkan kami iya, iya. mengajak masyarakat juga untuk turut serta atau partisipatif dalam setiap penegakan hukum yang ada di Kabupaten Tasikmalaya seperti Iya. itu Pak Mas Pri ya. Iya, baik. Tadi sudah disampaikan juga ya untuk mengantar barang bukti ya. Layanan. Dan namun sayang sekali Pak, waktunya sudah Oh iya, cepat ya, 1 jam ternyata. tidak terasa 1 jam. Tidak terasa ya. Iya. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya Iya. lagi untuk Amin. menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga Iya, masyarakat betul ya. semakin cerdas dan juga tidak segan lagi terhadap kejaksaan negeri dan juga mendapat wawasan tentunya. Dan closing statement dari masing-masing baik dari Pak Aditya, Pak Yayan juga Pak Indani terkait dengan tugas dan fungsi bidang PB3R ini di Kejaksaan Negeri. Mungkin closing statement dari saya gitu kan. Saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya dalam setiap penanganan perkara itu Pak pasti ada akhirnya atau Iya. ujungnya. Dan bidang PB3R itu hadir untuk menjadi bagian dari tugas dan fungsi kejaksaan supaya penanganan perkara itu Iya. dapat berjalan sesuai dengan marwahnya lah seperti itu loh Pak. Karena pun pada akhirnya pengembalian barang bukti itu apabila kepada pihak yang berhak mungkin kan apakah memang misalkan ya Pak ya sepeda motor itu digunakan untuk sepeda motor orang tersebut dicuri oleh seorang pencuri, ternyata sepeda motor itu kan adalah sebagai alat dia mencari nafkah atau mencari kerjaan, makanya kan harus segera kita kembalikan kepada yang berhak. Makanya itu seperti saya sampaikan tadi, bidang PB3R adalah merupakan salah satu tugas dan fungsi yang penting dalam setiap penegakan hukum yang ada di Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Itu dari saya Pak mungkin Pak. Iya, dari Pak Yayan. Segitu aja untuk para kanca gitu kan yang mau berkomunikasi atau bersilaturahmi. Kami Kejaksaan dari Kabupaten Tasikmalaya membuka lebar untuk silaturahminya. Jangan sungkan, jangan ragu. Tidak ada persyaratan khusus, cuma satu, rapih. Iya, betul. Berpakaian rapi. Dan bersepatu mungkin Siap, Mas Pri. Ya, bersepatu lah. Dirakui atau isian sama Pak Jaksa ya. Terus satu lagi Pak, alamat mungkin ada yang belum tahu loh. Kalau alamat kita berada tidak jauh dari Polres Tasikmalaya. Ya, lurus jalur ini ya. Kalau misalkan secara ini di Jalan Raya Mangunreja nomor 88, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, jalur provinsi. Jalan provinsi ya. Betul. Arah Garut ya. Arah Garut. Oh, iya. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Indani. Baik, kalau dari saya mungkin sedikit saja ya Mas Pri. Kami dari bidang PB3R ini sendiri siap melayani masyarakat juga khususnya Kanca Purbasora untuk berkaitan dengan barang bukti dan akan kami layani secara gratis tanpa adanya biaya tambahan seperti itu. Khususnya yang jauh-jauh gitu. Iya, yang jauh-jauh. Yang Dari jarak selatan 2 jam, 3 jam masih bisa ya Pak Yayan. Dan untuk penekanan, untuk pengantaran layanan antar barang bukti sampai ke tujuan rumah itu gratis. Gratis Mas Pri. ya. Gratis. Oke. Dan barang masih tetap dijaga, dirawat Barang seperti tadi ya. dijaga. Dengan baik. Iya. Baik, terima kasih Bapak Aditya, Pak Yayan, juga Ibu Indani ya. Dan mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan topik yang lain dan tentu untuk informasi kepada masyarakat terutama untuk Kanca Purbasora ya.
Dan baik Kanca, demikian tadi talkshow kami Jaksa Menyapa. Iya, merupakan kerjasama Radio Purbasora di Subkominfo dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Program Jaksa Menyapa ini ketiga narasumber yakni Bapak Aditya Setiawan SH.MH, beliau adalah Kepala Seksi PB3R, kemudian Bapak Yayan Rodiat SH, Penata Barang Bukti, dan Ibu Indani Zulba SH. Ini adalah penelaah, penuntutan, dan penegakan hukum. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya Pri mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.